Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam acara haul Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ninian Smart ya, ahli sosiologi agama itu meneliti agama dari luar. Kalau kita orang Islam mungkin tidak bisa memahami diri kita secara objektif. Kita memahami agama kita berdasarkan teks, pengalaman kita, ibadah kita. Tapi kalau orang Barat melihat agama itu dari luar, praktik kita, apa yang tampak, apa yang terlihat, dengan menggunakan dua metode empiris dan metode rasional. Nah, menurut Ninian Smart ada 7 karakter agama. Yang ketujuh itu menurut saya dibangun oleh cucunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama itu harus mengandung 7 karakter, 7 ciri. Kalau tidak ada 7 ciri itu, agama itu hancur. Semuanya berakhiran dengan al ya. Pertama ritual, kedua doktrina, ketiga material, keempat sosial, kelima mitologikal, baru kelima ya, 2 lagi saya lupa. Ada 7 padahal ya. Mudah-mudahan saya ingat di perjalanan. Yang pertama ritual. Agama itu harus mengandung ritual. Bukan agama yang tidak ada ritualnya. Ada sholat, ada zikir. Karena itu ketika dalam peperangan, Imam Husain di saat-saat peperangan dia meminta waktu, meminta momen agar bisa melaksanakan sholat. Itu penghormatan atas ritual yang luar biasa. Karena menurut saya Imam Husain sadar bahwa umatnya, sahabatnya itu belum sesempurna beliau. Kuah godobiahnya akan mendominasi. Perang kan al-harbu khid'ah. Perang itu licik. Perang itu tipuan. Dalam perang kita boleh membunuh, boleh menghancurkan. Namun Imam Husain mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, sebagai insan kamil dia harus melakukan safar yang keempat, menyempurnakan jiwa-jiwa yang lemah. Bahwa jangan sampai perang ini yang dominan adalah kuah godobiah. Karena itu beliau melaksanakan sholat yang merupakan khas ritual dari Islam. Yang pertama ritual. Yang kedua mitologikal. Saya sebutnya narasi. Agama itu harus mengandung narasi, mengandung cerita. Agama mungkin orang Barat menyebutnya mitologikal, tapi bagi kita narasi itu adalah faktual. Agama kan bercerita tentang narasi di dunia, tentang narasi ada alamnya akhirat, tentang narasi perjuangan. Itu narasi itu harus ada. Narasi Imam Husain tidak dibangun ujuk-ujuk saat itu. Narasi itu dimulai dengan Nabi sendiri nangis. Sebelum lahir Nabi itu nangis. Bahkan Jibril juga mengatakan, waladmu, katanya, putramu akan diuji dengan musaib, musibah. La musibah itu yusogir masaib.
Karena dahsyatnya musibah itu membuat seluruh musibah menjadi kecil, menjadi lemah. Saya dulu waktu kemarin itu pernah ke luar negeri ya dengan Pak Beni, Pak Basri juga, Pak Nur. Saya merasakan 4 bulan itu luar biasa bete ya. Bete banget. Bayangkan bete 4 bulan tuh sabar sekali ya. Kalau kalian kan bete 1 jam ya. Apa yang kalian lakukan kalau bete? Main game mungkin ya, olahraga. Saya bete 4 bulan karena programnya tidak jelas. Datang gurunya pada tablik. Saya melihat jam itu tidak berubah. Bayangkan saking bete-nya ya. Balik jam 12 lagi, masih jam 12 lagi. Luar biasa. Nah, saat itu hal yang menghibur saya adalah buku-buku Imam Hussein. Teman-teman juga demikian. Jadi saya bayangkan nestapa apa kesedihan seperti itu yang tidak ada bandingannya. Ritual, terus tadi mitologika, yang ketiga eksperiential, pengalaman. Agama itu harus ada rasa. Kalau bahasa Jawa rosok ya. Agama bukan semata-mata diskursi intelektual, tapi harus ada rasanya. Karena itu mengapa dalam perjuangan Imam Hussein rasa itu luar biasa. Ada doa Arafah yang penuh rasa. Ada ziarah Asyura yang penuh emosi. Rasa itu dibangun. Sebagian kaum muslimin sudah menghilangkan rasa ini. Rasa ziarah, rasa tawasul kepada aulia, istighosa itu sudah dibunuh dengan istilah TBC ya. Takhayul, bid'ah, khurafat kan. Ketika kita tahlilan dianggap khurafat. Tawasul dianggap bid'ah. Ya. Itu agama itu rasa. Di rasa itu kalau tidak ada rasanya agama akan ditinggalkan. Kenapa banyak orang-orang muslim menjadi ateis di Turki misalnya? Banyak orang yang ateis karena kehilangan rasa agama. Anda harus banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, karena di sana tumbuh rasa. Yang keempat, doktrinal. Ini yang paling penting, doktrin. Setiap agama punya doktrin, punya akidah. Nah, ketika cucunda Rasulullah, Habib Sayyidina Hussein, itu ketika berjuang, dia selalu mengingatkan itu. Ana ahlu bait nubuwah. Saya adalah ahlu bait kenabian. Ma'dinur risalah, sumbernya risalah. Mukhtalafil malaikah, rumahku tempat persinggahan malaikat. Mahalur rahmah, lokasinya kasih sayang. Bina fatahallah wa bina khatama, dengan kamilah kami membukakan, dan dengan agama kamilah kami mengakhiri. Jadi di dalam perjuangan itu Sayyidina Hussein selalu mengingatkan, aku ini cucu Rasulullah, aku ini putra Rasulullah, aku ini adalah ahlul bait yang sudah disucikan sesuci-sucinya. Ya. Ayatnya banyak sekali ya, tentang Sayyidina Hussein. Jadi selalu mengingatkan ini doktrin agama. Jadi bukan ini aku berjuang, bahkan dia mengatakan, innama kharajtu, aku ini keluar li thalabi islahi ummati jadi. Aku keluar untuk melakukan reformasi. Aku keluar untuk mereformasi agama kakekku. Hubungannya bukan biologis. Sebagian orang kan tidak mengerti ini nepotisme. Kalau Anda menganggap ini nepotisme, Allah nepotisme dong. Ketika menurunkan para nabi itu satu sama lain memiliki hubungan kekeluargaan.
Yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima apa? Sosial. Agama memiliki dimensi sosial, ini yang kita lupakan. Di sini agama hanya ritual saja, sosialnya nggak ada. Itu dengan tukang ojek, kita tidak pernah sosial. Institusi yang ada sosialnya. Kasih sedekah orang miskin, kasih tukang ojek berapa ya? Yang ngumpul di sana itu adalah sahabat kita. Imam Husain itu tidak diam di rumah. Dia kan istilahnya putra Rasulullah. Walaupun bagaimanapun pasti dihormati. Cucu Rasulullah. Sebagian kalangan menyebutnya wali, sebagian kalangan menyebutnya tabi'in. Tapi ala kulli hal, dia adalah cucunda Rasulullah. Anda bayangkan kalau ada cucu Rasulullah di sini, kita akan menghormati, kita akan mencintainya. Beliau bisa nyaman pergi ke Yaman, ada sahabat-sahabatnya. Tapi kenapa pergi ke Kufah? Karena memang beliau aktivis, ingin berjuang. Setelah sosial apa? Material. Ini keberapa nih materialnya? Keenam. Agama itu harus ada bendawinya, ada materialnya. Jadi ada bukti-bukti fisik. Ketika Imam Husain berjuang itu beliau memakai jubahnya Rasulullah untuk mengingatkan bahwa ada benda-benda yang penting, yang menjadi sakral. Kalau bagi ustaz material itu apa? Honornya mungkin ya. Ada honornya enggak? Itu penting gitu ya. Nah, jadi ada tempat ziarah ya. Ada masjid, ada Husainiyah ya. Kalau di hari-hari sekarang ini kan kalau Raja Jawa yang menyebut bulan Muharram itu bukan lagi 1 sampai 10 tapi bulan Suro. Di bulan Suro ini tidak boleh menikah kan? Tidak boleh senang-senang, tidak boleh berpesta. Itu di Jawa juga, di Jawa Barat itu menjadi adat. Bulan Suro 1 bulan penghormatan yang luar biasa. Baru 6 ya. 7 apa lagi? Saya lupa lagi. Ritual, eksperimental, doktrinal, apa tadi? Mitologika, sosial, material. Nah, 7 PR ya. Ritual sudah. Spiritual. Nggak disebut oleh para ahli sosiologi. Jadi dengan perjuangan Imam Husain dalam waktu singkat, sehari satu tempat yang kecil, Anda tahu efeknya? Saya sebutkan efeknya. Pertama, dia melemahkan pondasi Umayyah. Kemudian yang kedua, membangun kesadaran publik. Itu kan dampak yang luar biasa. Yang ketiga, meruntuhkan Yazid. Yazid hancur dalam waktu yang singkat. 1 hari di tempat yang sempit di Karbala, 1 hari hancur Muawiyah, Umayyah. Yazid hancur dan publik menjadi sadar. Publik sadar dengan tobat. Ada kisah setelah itu kan, ada narasi cerita lain dalam sejarah. Masyarakat tobat, masyarakat menangis. Kenapa kami tidak membantu Husain? Kenapa kami membiarkan Husain? Dan yang di zaman modern, dampak yang luar biasa itu terbebaskannya Irak. Irak di zamannya Imam Bakir dikuasai oleh para penjahat, tapi berkat perjuangan Imam Husain bebas. Dan yang terakhir sekali, berdirinya Republik Islam Iran itu berkat perjuangan Imam Husain. Jadi revolusi yang singkat di tempat yang kecil tapi gaungnya luar biasa.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna syafa'ata Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma surna ma'a Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rzuqna syafa'ata Husain wa ala ali Husain. Wa surna ma'a Husain wa ala ali Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.